wal mukarram jami'ul asatidah wal ustadzat wal mukarram raisul madrasah wal mukarramah mustasyarul madrasah al ustadzah Haja Jamalatul Laili MA wal mukarram mudirul ma'had wa ya ayyuhal hafil karim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Amma ba'du. أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة قليلة حتى أن أتكلم أمامكم جميعا تحت الموضوع وداع المدرسة. أيها الحاضرين رحمكم الله، في هذا اليوم الجميل والحزن في وقت نفسه نجتمع لنقول كلمة الوداع بعد سنوات من الدراسة والتعلم معا. لقد قضينا أوقاتا كثيرة حتى وصلنا إلى هذا اللقاء، وإن فراق المدرسة وأصدقاء ليس أمرا سهلا، ولكنها أشكر شكرا إلى رئيس الجلسة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad khairil mursal. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam
Muhammad, Muhammad, Muhammad khairil mursalin. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful. All praise be to Allah who gave us an opportunity for life so we can always worship and be obeyed to Him. 4. The Honorable Chairman of the School Foundation, Dr. Andes K. Haji Amir MAG. 4. The Honorable Vice of the School Foundation, Mrs. Haji Jamalatulaili MA. 4. The Honorable Headmaster of Badrul Salam IT Junior High School, Mr. Dedi Miftahuddin SA. To all our respected teachers and staff of Badrul Salam IT Junior High School, and our beloved parents who have supported us throughout these 3 years and allow us to study in this place. Thank you for your support and love. We are truly grateful for everything you have done for us. Good morning, everyone. I am standing here to tell you about some speech for you all. Today, we are feels both happy and little bit sad. Happy because we are celebrating how far we've come, and sad because we are say goodbye to a place that has been our second home. When we first came to this school, we were just a group of strangers. We didn't know each other well, but day by day, we learned, we loved, and we grew together, and classmates became family. This school has given us more than just lessons from book. It has given us memories. We will always remember the laughter in the classroom, stress before exam, the process of finishing assignment, and jokes with friends or being late together. Times when we feel tired, confused, even want to give up, but these moments made us stronger. They taught us to support each other and believe in ourselves. For our teacher, thank you for your patience, guidance, and endless support. You didn't just teach a subject, but also taught the values discipline. To all dear my friends, thank you for being part of my story. Thank you for the laughter, memories, and friendship that I will always remember, even though we may go our separate ways. And before we truly say goodbye, I would like to sincerely apologize for all the mistakes we made during these 3 years. Maybe there were words that hurt others, action that disappoint to the teacher and friends, or moment that we are failed to understand each other. We were still learning, still growing, and sometimes we made mistakes without realizing it. One day, when we look back at these school memories, I hope we will remember not the conflict, fight, or sadness, but the laughter, friendship, and moments that we shared together. This is not the end of our story, it is just the beginning of a new chapter. Thank you and see you again someday. I love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Salamullah alaika ya ajmal khalqillah. Salatullah salamullah alaika
سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صبح بدا من طلعته والليل دجى من نفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من نفرته فاختر رسوله فضلا وعلا فضلا وعلا وهدى السبل بدلالته صلاة الله على نبينا سلام الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم بشريعته كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم بشريعته أزكى النسب أعلى الحسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته صلاة الله على نبينا سلام الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله سلام الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله سعد الشجر نط الحجر شق القمر بإشارته سعد الشجر نط الحجر شق القمر شبرعته جبريل أتى ليل الإسراء ليل الإسراء ورب ضع لحضرته صلاة الله على نبينا سلام الله سلام الله عليك يا جمال خلق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, tadi saya lihat atas nama kalimat-kalimat perpisahan, ini saya teringat ini adalah kehataman yang menyenangkan, menggembirakan, membanggakan, yaitu kehadiran Anda membuat kami tersenyum, tertawa, dan kepulangan adik-adik membuat kami seluruh civitas, khususnya di Batul Salam, di SMP, kelihatannya ada kesedihan. Berarti Anda semua telah menjadi santri-santri atau siswa-siswa yang membanggakan. Datang disenyumi, pulang ditangisi. Pesan saya sebelum doa, kami nanti ada dua hal lagi. Apakah kami akan tersenyum oleh prestasi Anda, atau kami akan menangis karena Anda
tidak bisa melanjutkan aktivitas akademik yang sudah kami bangun sejauh ini, Anda tidak maksimal. Maka tantangan dari kami adalah 3 tahun ini kami anggap Anda sudah di atas rata-rata umumnya santri sekarang. Kami memastikan santri kami di atas rata-rata, itu harus. Itu namanya determinasi, semangat. Nggak boleh kiai itu semangatnya insya Allah apa jareng kono, apa jareng kok, nggak boleh. Kami anggap sudah berprestasi kelas 3 ini, kalau tidak pulang dulu insya Allah akan menghatamkan Quran kurang lebih 1 bulan lagi ini, atau kurang dari 1 bulan, 3 minggu ini kurang lebih 8 juz lagi belum selesai. Jadi kalau nanti diteruskan dikebut Qurannya, dimaksimalkan, insya Allah akan menghatamkan 3 kali. Hatam yang pertama hanya terjemah biasa kosong. Hatam kedua dengan memahami struktur dasar nahwu sorofnya. Hatam ketiga untuk memahami kandungannya, mentadaburinya. 3 tahun ini insya Allah Bapak Ibu di pondok dan sekolah, saya percaya orang tuanya belum tentu bisa mengoreksi tadi yang bahasa Arabnya, yang bahasa Inggrisnya, betul tidak? Betul tidak? Itu membuat kita menangis. Dan saya juga khawatir nih, ya khawatir bapaknya Najwa, ya bapaknya Najwa, bapaknya siapa, Sarah, yang lain-lain, semuanya Api. Nanti ini kan anak-anak ini sudah, saya katakan kalian ini jangan dianggap orang biasa saja, bukan soal sombong, tapi soal disiplin akademik. Anda ini sudah menghatamkan Quran hampir 3 kali. Jadi bicaralah, dialoglah dengan Allah, dengarlah Allah banyak-banyak, karena Anda sudah hampir hatam 3 kali. Al-Quran kalamullah sudah Anda masuk sampai hampir 3 kali. Hadisnya hadis arba'in, hadis akhlak, hadis adab, kemudian yang lain-lain, sekitar 28 kitab lah, sampai 30 sudah dipelajari. Cuman belum bisa untuk mengajar, belum bisa. Karena kalau yang anak aliyah nih, alif lam ada berapa? 16. Tanwin ada berapa? 10. Hukumnya alif apa? Makhrajnya apa? Laqabnya apa? Sifatnya apa? Itu detail. Itulah di aliyah. Sebagian sudah, tapi di aliyah itu wajib. Jadi untuk menjadi masyarakat umumnya, pada umumnya insya Allah, saya mau tanya ibu-ibu, anak ini siapa namanya tadi yang kesini, Anugrah, ibunya dengan Anugrah kira-kira ngajinya banyak mana ya? Bapaknya iya, jadi tolong dinaikkan, mereka dinaikkan. Jadi usahakan jangan sampai nanti Anda cari pesantren, kalau tidak di sini lagi, tolong survei yang cermat, jangan sampai turun lagi, jangan sampai pelajarannya dasar lagi karena masih dianggapnya anak-anak baru. Anda sudah mulai belajar baca kitab studi sendiri, karena kalau sudah aliyah itu level akademiknya lebih tinggi dan insya Allah dipersiapkan untuk menjadi tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjadi penggerak-penggerak masyarakat, bukan untuk pribadinya saja, tapi sudah menjadi penggerak-penggerak akademik dan agama di masyarakat. Itu pesan kami. Targetnya adalah
ingin menghantarkan anak-anak kami ini bisa membaca kitab kuning. Alhamdulillah sudah ada aliyah, namanya Madrasah Aliyah Mafatihul Huda Badrus Salam. Baru ada 10 orang kelas 1, dan ranking kita yang di Badrus Salam ranking 2 sampai dengan 11. Jadi santri kita ini 2 sampai 11 itu santri kita rankingnya. Ranking satunya orang sana, ranking 12 kesananya orang sana di Mafatihul Huda. Mafatihul Huda itu Madrasah Aliyah, koordinator Madrasah Aliyah se-Kabupaten Cirebon, termasuk Madrasah Siddiq, Nurul Huda muncul, itu induknya ke Mafatihul Huda. Kami pun Mafatihul Huda, cuman kami guru-gurunya adalah separoh atau 60% dari sana Mafatihul Huda. Nah, saya lama di IN sampai kepala PTQ, direktur Mahad, ketua jurusan, sangat kesulitan sekali mendidik anak-anak bisa baca kitab kuning. Sangat sulit sekali. Apalagi level aliyah. Bahkan sampai S3, kami di S3, itu masih banyak dosen-dosen yang notabene-nya dosen, baca kitab belum bisa. Apa-apa minta bantuan, Oleh karena itu, hal itu tidak mungkin dilaksanakan di kampus, di sekolah, di aliyah umum, apalagi aliyah umum. Sedangkan aliyah agama aja kadang-kala masih kesulitan. Oleh karena itu, pesan kalau ingin cari pesantren atau mana, survei yang agak lama sampai detail, sampai cermat, agar apa? Agar jangan sampai kayak yang dulu-dulu. Beberapa alumni dari kita pada kembali lagi ke sini, tapi kami sudah ditutup. Karena kami tidak mau kalau mereka itu program kami nggak berlanjut, harus turun lagi, tidak ada kesempatan lagi waktunya untuk ngejar ke bawah, naikin lagi, karena dia harus banyak. Sekarang sudah Alfiyah, sudah Tahiran Jurmiyah, kemudian beberapa kitab yang sifatnya tematik ya, jadi kita tuntaskan. Kenapa? Sekarang itu yang namanya baca kitab kuning itu menjadi kemampuan yang langka. Hatta pesantren, apalagi pesantren sistem sekolahan, apalagi pesantren modern. Ya, karena kami lama di IN, di Direktur Ma'had lama, di ketua jurusan bahasa Arab lama. Kalau mohon maaf ya, Zulfa ini halatan Zulfa diantaranya kemampuan terjemah Qur'annya dibanding S1 jurusan apapun termasuk jurusan bahasa Arab dan tafsir lebih unggul ini insyaallah. Karena dilatihnya serius. Cuman itu baru pengantar. Karena belum tahu kedudukan, belum tahu nahwu sorof mendalam, belum tahu bayan ma'ani badi, belum tahu tafsir. Dan tafsir itu kajiannya sangat luas. Orang-orang asyadaten, kalau kita dari sini kemudian keluar sekolah yang bukan asyadaten, problem lagi adalah pemahaman kita tentang asyadaten akan didangkalkan, bahkan bisa jadi akan disingkirkan. Selain didangkalkan, bisa jadi akan disingkirkan. Nah, kajian-kajian Anda yang sudah tinggi, saya anggap tinggi karena Anda berdialognya dengan kalamullah, dengan hadis, dengan kitab-kitab besar, dengan kitab-kitab para ulama-ulama besar, maka Anda itu suasananya sudah suasana tidak umum. Semakin ke sana semakin begini kayak gunung, kerucut. Orang semakin ke atas itu semakin jarang temennya. Jarang teman dialognya. Saya ke pesantren Ki Halim Majalengka yang pusatnya, yang di atas gunungnya, pinggir Gunung Ciremai, kemudian ke Buntet, kemudian ke sana Wedus. Ngomong Kiai Muksin, sudah sulit menemukan orang tua. Sudah sulit menemukan orang tua. Karena proses pembelajarannya ilmu asyadaten, syariat, torekot, hakikat, ma'rifat itu belum di sana nggak ada.
lafaz, makna, murad, arti, bukti, roadmap keilmuannya tidak ada seperti itu. Nah, maka Wanantara ini sebagai bagian dari Asyhadatain punya kewajiban, terpanggil, punya kewajiban untuk ke sana. Bahkan mohon maaf nih, secara spiritual, ketika ini belum terjadi, ini masih kebun. Ini alhamdulillah Pak Haji Lili, Haji Yendi sudah sedemikian rupa memperbaiki ini, sudah semakin cantik. Kayaknya tambah tahun tambah cantik ya SMP-nya Ibu. Betul tidak? Tahun kemarin sudah seperti itu, tahun kemarin lagi berubah. Ya begitulah ya. Mudah-mudahan nantinya naik ya, doakan Bu ya. Mudah-mudahan naik ke atas, mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi sudah semakin jarang. Dan juga belum tentu orang yang kiainya mau juga ngajarin kita-kitaan yang baca kitab seperti itu. Jadi oleh karena itu ya, saya waktu itu saking betapa beratnya membangun awal-awal SMP ini, awal-awalnya kecak-kecuk bertahun-tahun, sampai ngomong ke Mbah Musa, mohon maaf, 40 malam saya ziarah nggak pernah lewat. Mbah Musa, jenengan sebagai yayasannya, saya beat yayasannya jenengan, pemiliknya jenengan. Datang ke Mbahku, tugas dari Abah Sepuh Mbah Musa, saya serahkan jenengan salah satunya bidang-bidang kegoiban, bidang hubungan sosial. Dan alhamdulillah setiap kali ada santri yang kerasupan dan sebagainya, Fatihah beliau aja langsung pergi goibnya, langsung pergi. Ke Abah Sepuh, kurikulumnya siapa lagi yang akan mengembangkan kurikulum Asyhadatain kalau bukan kita? Jadi saya nobatkan Abah Sepuh ini sebagai penanggung jawab kurikulumnya kita. Badus salam. Metodenya apa, Pak? Kalau Mbak Musa, Mbak Samsul, Mbak Uwu, Mbah Syekhuna Mukarram tidak setuju, tidak senang dengan kita ini, jangan pernah ngomong apapun. Gak usah jelasin apapun. Kalau setuju, tolong jelasin. Ternyata mohon maaf metodenya Amir. Saya bilang Amir itu apa? Bukan Amir ini. Ana mutawajjih ila Robbi. Aku menghadap kepada Tuhanku. Karena itu ngaji Al-Quran. Ini baru mukadimah. Lupa baru level 1 tuh. Baru lafad itu. Lafad Arab, lafad Indonesia. Belum ke makna, belum ke murad, belum ke budak arti, belum ke bukti. Itu kurikulumnya Syekhuna. Sekarang siapa yang sanggup menjelaskannya? Ya kita bareng-bareng melalui yayasan ini, melalui pondok ini. Kita bareng-bareng dengan punya pondok ini, sebenarnya kita bisa ngundang siapapun. Kalau ibu-ibunya, bapak-bapaknya sanggup, bareng-bareng gotong royong, ngundang Yai Muksin, ngundang siapapun, ngundang kiai manapun, bisa. Asal kita punya kesanggupan. Jadi jangan GR, baru mukadimah, baru pengantar. Baru pengantar Asyhadatain itu ya syariat, ya torekot, ya hakikat, ya makrifat. Ya Al-Qur'annya ya zahir, ya batin, ya hadud, ya matla'un. Ya lafad, ya makna, ya murad, ya arti, ya bukti. Itu tugas. Sebagian sudah kami jelaskan. Yang saya khawatir adalah ketika pindah lalu kurikulum dianggap sastra baru lagi, bahkan alumni kita banyak yang alhamdulillah terima kasih sudah pada hadir, masih rindu ke Badrus Salam, bahkan tiap liburan mereka sering ke sini, nginap di sini 8 orang, 10 orang, biasa, berarti masih ada apa namanya? Ada kenang-kenangan positif ya, alhamdulillah. Tapi kalau ibunya, saya mah sanggup didik sendiri, wah bagus, ibu yang hebat, keren. Yang keren. Cuma biasanya orang yang ngerti jalur itu orang yang sudah pernah naik ke atas. Sampai S3 ya harus tahu jalurnya. Sampai guru besar ya harus tahu jalurnya. Sampai jadi wali harus tahu jalurnya. Mau jadi ulama tahu jalurnya. Kitabnya apa dulu, lalu apa, harus tahu. Kalau nggak tahu namanya mubadzir.
buang SDM, diturunin lagi. Mubazir. Saya kemarin ke pesantren sana, ke Ciwadus kemana. Ternyata yang 6 tahun masih apa namanya, Fathul Qorib, Sulamut Taufik kelas 6 tahun. Kita kelas 3 sudah selesai. Yang kenapa ada aliyah? Begini konsepnya. Duqiqtu bainal hajaroin. Imam Izzuddin bin Abdul Salam dikenal sebagai Imamul Ulama. Ternyata apa? Duqiqtu bainal hajaroin. Aku ini diapit oleh 2 hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami muridnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani gurunya. Jadi beliau punya murid alim, punya guru alim. Kalau perlu sampai cari kiainya yang profesor, yang kiai ya, yang ketua MUI sedunia Indonesia lah, yang profesor, yang kiai, jangan asal abal-abal ya, jangan yang hanya sekedar asal-asalan, jangan. Kenapa? Karena kita akan ditantang, keilmuan kiainya ingin segera diturunkan. Maka kakak-kakak kelas ini yang aliyah ini alhamdulillah banyak yang sudah mulai mengajar kitab-kitab yang kemarin. Jadi itu tugasnya, mengajar kitab-kitab yang lain. Kemudian kenapa? Karena dengan mengajar itu dia akan tereksplor pengetahuannya, akan semakin menguasai. Tapi kalau kembali lagi ke tempat lain, lalu baca Quran biasa lagi, tajwid biasa lagi, anaknya pinter, tapi sistemnya nggak akan mendukung menaikkan kita. Sistemnya belum tentu menaikkan kemampuan sastri kita, belum tentu. Kalau mau dites nih, alif lam ada 16 apa? Tanwin 10 apa? Sifat huruf apa? Huruf per huruf apa? Yang belum saya jelaskan itu maknanya huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ba apa? Sin apa? Belum itu nanti. Bukan waktunya sekarang. Jadi suasana mereka belajar, ada yang di atas, ada yang contoh, di bawah ada yang menuntut. Jadi bawahnya menuntut kita pinter, yang di atas narik ke atas. Itu yang membuat kita pinter. Kalau kita hanya suruh belajar, tidak ada mengajarnya, itu tidak akan begitu kuat nempelnya. Jadi buatlah suasana seperti itu, suasana seperti itu, agar apa? Kita ini akan terdorong dari bawah ke atas, dari atas menarik ke atas lagi. Sehingga kita ini akan didesak oleh 2 batu yang sangat kuat, kita ikut kuat. Saya kira itu pesan yang kami sampaikan. Karena saya agak sedih, setahun kemudian ketemu dengan santri baru baca Quran katanya. Untungnya anaknya giat, setengah tahun baca Quran biasa, setengah tahun tahfidz. Kalau setahu saya guru ngajinya aja itu kan murid-murid saya juga masih pinteran santri yang ini. Karena sampai detail. Maaf guru-guru, ada nggak yang tahu hukumnya huruf iya? Lakomnya apa? Makhraj apa? Sifatnya apa? Saya nggak tanya maknanya ya. Nggak ada maknanya di Bismillahirrahmanirrahim. Iyanya apa? Nggak ada masalah. Enggak. Sampai situ aja. Jadi oleh karena itu, paling tidak kata taklim ya, survei kalau bisa 2 bulan. Saran saya setengah bulan. Coba masuk. Dilihat kurikulumnya, terutama kurikulumnya. Kalau makan sudah nomor 16 lah. Terutama kurikulumnya. Kalau makan kan boleh saja ya, kayak saya dulu. Makanya intip. Orang lain 6.000 sebulan, saya alhamdulillah 4.000 sebulan berdua. Orang lain 6.000 itu yang paling miskin itu 6.000 sebulan. Kami berdua 4.000 itu. Itu waktu itu ayam harganya 2.000. Jadi 2.000 kali 2 berarti bah 4.000. Sekarang ayam 75.000. 75.000 kali 2 berapa? 150.000. 150.000 untuk berdua dengan Pak UU tuh, yang kurus kering sekali tuh. Kurang makan itu. Ya kurang makan dulu mondoknya. Kalau sekarang mah makan 3 kali tambah lagi MBG lagi. Wah, Masya Allah. Makan lulu turu bae. Jadi tolong jangan sampai nanti potensi yang besar ini akan turun di tangan ibunya yang sok tahu. Sok merasa ngerti, sok merasa pinter karena sudah jadi kepala TK misalnya. Belum tentu. Iya, gitu. Anak-anak kita insya Allah
Lebih dari itu ya kami sampaikan terima kasih sudah mempercayakan kepada kami. Nanti kalau ada pesan-pesan apa tentang sekolah, usulan-usulan apa, sebaiknya sekolah punya kotak ya, kotak saran baik dari siswa, dari guru semua. Karena pelayanan kita ini ya ini harus ditingkatkan. Dan sekali lagi, selain Munjul, Wanantara, Kudus, ini Asadaten ini belum banyak pesantrennya. Katanya unggul, kita harus membuktikan keunggulannya. Kita harus mewujudkan itu karena kita ini mandatnya itu tidak hanya ilmu syariat, tidak hanya kitab kuning, ya ilmu torekotnya, ilmu hakikatnya, ilmu ma'rifatnya, ya. Jadi santri-santri kita sudah mulai sedikit-sedikit dikenalkan. Mudah-mudahan nanti menjadi perenungan. Tapi kalau teman belajarnya atau teman dialognya tidak memadai, saya khawatir potensinya akan tertutup. Tapi kalau orang-orang sampingnya itu orang-orang keren, bertemanlah dengan orang-orang keren, bukan secara fisik ya, tetapi secara akhlak, secara spiritual, secara intelektual keren dan bisa meningkatkan kemampuan kita. Jangan sampai tinggalnya di pondok, ilmunya angger bae ning kono, ilmunya dodok, langkah melaku we. Anak kiai menengen ning pondok, sengwit bayi, owak wis jadi santri, sampai tekaning punya anak maning, durung bisa ngaji. Nah, jadi harusnya lari, terbang kalau perlu. Jangan hanya dodok, merangkak, berdiri, jalan, lari, terbang. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Katanya pendidikan Asadaten itu pendidikan torekot tertinggi. Buktikan tuh tugas Anda tuh. Gali kiai-kiai Asadaten, gali supaya kita bisa meneruskan. Kalau tidak, hikmah yang besar ini nanti sudah tahu. Karena Quran itu nanti ada lafaz sudah lumayan, makna baru Indonesianya belum makna dalam pengertian yang sebenarnya. Ada lafaz, makna, hukum dan hikmah. Hikmahnya ada hikmah ilmiah, ada hikmah amaliyah, ada hikmah ghaibiyah. Ilmiahnya ada 3 lapis, amaliyahnya ada 5 lapis, 4 atau 5. Yang ghaibiyahnya ada 6 lapis, 4 atau 6, tergantung cara pandangnya. Itu semua itu tugas-tugas keilmuan kita yang ada di Asadaten. Mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan. Kalau anak-anak biasa dalam arti dunia mereka itu masih dunia bedak, dunia pakaian rapi, bukan dunia ini nih, bukan dunia ini, belum sampai dunia ini. Oh pengen sana cari hiburan, abrak-ebrek gitu, abrak-ebrek begitu. Bukan bagaimana intelektual, bagaimana batiniah. Padahal kita orang Asadaten ya. Mudah-mudahan ini menjadi pesan. Tolong survei agak lama sampai detail. Mangane priben, turu priben, banyunya priben, udara priben, bature priben, ilmunya bagaimana? Digali, suasananya apa? Semua agar kita ini ada keberlanjutan. Lebih-lebih kalau bukan orang Asadaten, takut-takutnya bapak tuanya Asadaten, bapaknya sudah mulai kurang Asadaten, putune sudah bukan Asadaten. Kata Imam Muksin ngomong begitu. Bapak tuane tokoh Asadaten, bapaknya kurang paham Asadaten, putune beli ngerti Asadaten, buyute musuhi Asadaten. Lah musuhi syahadat. Syahadat tuh ada zahir, syahadat zahir, syahadat batin. Ada syahadat syariat, syahadat toreko, syahadat hakikat, syahadat ma'rifat. Syahadat dohir, syahadat batin, syahadat siri, syahadat sejati, tidak syahadat. Oh, sangat luas. Tetapi 90% belum dijelaskan kepada anak-anak karena akal mereka sangat kurang bijaksana kami kalau terlalu sampai ke sana. Ya. Tapi secara organisasi Asadaten kita harus mempertanggungjawabkan. Buktikan Asadaten itu hebat. Buktikan. Karena melingkupi syariat
torekot, hakikat, ma'rifat. Kalau torekot cabang, syariat cabang, hakikat cabang, ma'rifat cabang. Syahadat tuh pohonnya, pangkalnya. Jadi kita tidak hanya keren isi manusia, tapi juga kita kira-kira dilihat, syukur-syukur dipandang, dianggap keren oleh orang-orang para aulia yang sudah wafat bahkan. Sehingga kebanggaan beliau kepada kita, karena selain kita bisa memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan beliau, bisa baris di gerbongnya beliau, juga kita bisa memperjuangkan umat ini bersama-sama. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah memberikan perhatian, kemudian bahkan infaknya, sodakonya, apanya, semua yang sudah berikan mudah-mudahan jadi amal soleh, amal jariah. Dan terima kasih juga kadangkala ini saya ini kan guru ngajinya ya. Kadangkala saya suka rewel kalau anak-anak makannya kurang banyak, Bu Dini masakannya misalnya enak enggak, cek dulu. Ini testernya yang sering makan duluan. Testernya, makanannya enak enggak santri? Testernya ini, kalau di Jerman tester kasur itu digaji, Bu. Digaji tester kasur per bulan 1,5 miliar gajiannya. Tester nguji tidur kasur empuk atau tidak 1,5 miliar. Jadi saya kalau sebagai guru ngaji dan tester, boleh nggak ikut makan dapur? Ikhlas nggak, Bu? Makan minuman yang saya makan boleh nggak? Keluarga kami boleh nggak? Boleh nggak, ikhlas nggak? Ustadz kami guru ngaji boleh nggak makan? Boleh. Ya, karena tester ada bayarannya harusnya. Ya. Karena kalau emaknya kurang makanannya kasinan, saya yang ngomong, saya tidak ngomong, ini mak kurang ini mak begini. Jadi terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh semuanya, amal jariah di sisi Allah, suatu yang tidak akan percuma. Dan harta yang sebaik-baiknya harta adalah harta yang diserahkan di jalan Allah untuk memperjuangkan amanat Allah, yaitu putra-putri kita sekalian. Ya, saya anaknya 6, alhamdulillah semuanya mondok. Meskipun saya nggak punya mobil kayak Bu Haji Lili banyak, saya nggak punya karena saya mentingin anak Bu Haji Lili mondok semua. Mentingin mondok Pak, bukan mobil Pak. Tapi kalau mau diuji boleh-boleh, anak saya boleh diuji. Ya, dulu Azia di pondoknya sepondok 3.000 orang dia juaranya, ngajar di Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah kita Mafatil Huda Badrus Salam. Alhamdulillah, targetnya adalah merubah cara belajar yang di aliyah umum itu, yang bisa disederhanakan, yang harus dimatengin, kitab kuningnya matengin. Nah, gitu. Jangan kayak orang umum, nggak akan bisa baca kitab kuning hatta S3. Saya 2 kali S3 ya Pak, hatta S3. Jadi kalau ingin bisa ngaji kitab kuning, mau tidak mau harus mondok. Kalau tidak, maka Anda akan jadi ibu rumah tangga yang nggak punya manfaat di masyarakat secara luas. Kalau punya kitab kuning modal, insya Allah menjadi kemuliaan kita orang tua, bahkan nanti sampai di akhirat. Karena ilmu itu akan dibawa di akhirat Pak. Sampai ke akhirat. Orang alim itu ilmunya sampai di akhirat. Karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmu darajat. Dan doakan kami semua sedang membangun, dan kami tidak hanya secara fisik juga intelektualnya mudah-mudahan terus bertambah. Dan itu saja, saya kira, mohon maaf ini doa Pak Dedi, tapi saya jangan sampai nanti sedih sayanya, sudah segini pelajarannya, di sana turun lagi dengan ustadznya yang levelnya nggak tahu level apa. Yang pelajaran asadatnya sampai di mana, kitab kuningnya sampai di mana. Jangan sampai turun lagi, jangan sampai di bawah. Ya. Jangan sampai nanti dibelokkan anak kecil lagi, nanti baca biasa lagi, padahal ini harus jadi guru ngaji. Padahal ini sudah mulai, kitab kuningnya sudah mulai mendalam. Ya. Saya kira demikian. Liridho'illahi ta'ala biswati siddiq Rasulullah siddiq Ahmadul Khalas Habibullah Mahdi Khalifatullah. Semua yang kita omongin, termasuk para wali, termasuk ini mohon maaf kepala sekolah bayangan ini, kepala sekolah bayangan,
Karena kepala sekolah sesungguhnya itu Sidi Sona Mukarram kurikulumnya. Ini ketua yayasan bayangan. Karena sebenarnya ketua yayasan itu Mbah Musa Marsya Siddiq. Bagian lain-lain kayaknya sampai sebenarnya kontrak dengan Mbah Kuku Sangkan. Saya ultimatum sampai yang namanya ketemu dengan metode Amir tuh, ana mutawajjih ila Robbi, aku menghadap pada Tuhanku, hanya arba'in 40 kali, M-nya murojaah, I-nya i'adah, R-nya riayah, dengan tekniknya 6, strateginya 6, tekniknya 4, strateginya 6, yaitu MTS tah. MTS mata, telinga, suara, tah tangan, akal, hati. Semua itu sudah dikasih bahan bekal pada mereka, tinggal Bapak Ibu sekalian bijak-bijaknya, sebijak-bijaknya agar jangan sampai yang sudah kami bangun pondasi yang cukup kuat ini, bahkan boleh jadi kami maksimalkan, mudah-mudahan tidak akan disia-siakan dengan menurunkan standar kemampuan anak Anda sendiri, anak Ibu sekalian menjadi lebih bawah lagi. Mudah-mudahan semua menjadi amal soleh kita semua. Jangan menganggap kita ini bekerja sendiri. Kita ini adalah bekerja karena Allah Rasulullah, dan di belakang kita ada orang tua kita sekalian, para wali, lebih khusus Mbah Musa Sepuh. Saya sudah ngomong, saya ini Mbah pakai apa yang saya punya, diri saya, harta saya, apa yang saya punya, pakai. Tapi satu, tolong jemput saya. Dah itu. Jemput, bawa saya kemana-mana. Jadi saya nggak mikirin punya apa. Emang gue pikirin. Enggak. Sejak 2012 juga lebih pentingkan bangun, lebih pentingkan orang kerja. Dengan istri saya sering bertengkar. Saya harus ngasih makan ongkos ke orang kerja dan bangunan. Istri sayanya butuh makan, anak santri butuh mondok, butuh biaya. Terus sampai hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua itu adalah perjuangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau tidak mau jemput saya, betapa ruginya hidup saya ini. Hidup sekali beliau nggak ngaku, apalagi Rasulullah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Ala hadhihi niyah wa kulli solihah, kata Nabi, bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala syafina wa karimina wa dhukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal mustaghfirin, hamdal yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamjam sultanik. Allahumma salli sallam fil awwalin wa sallim fil akhirin wa sallim sallallahu. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim taman ala sayyidina maulana Muhammad alladzi tunjina bihi min jamil ahwali afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi ghayat min jami'il khairat fil hayy wa auladana wa dzurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli khair wa asyir dhair ajmal auladana wa talamidana wa tulabina wa talabatana min ahli al-ilmi wa ahli khair. Allahumma yassir umurahum, Allahumma sahhil wa yassir umurahum, umura dunyahum wa ukhram ya rabbal alamin, wa umura abaihim. Allahumma arzuqhum, Allahumma arzuq aba'uhum wa ummahatihim rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi ghairi ta'abin wala nasabin. Allahumma yassir lana wa sahhil lana fil umuri kulliha. Allahumma ij'alna wa auladana dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alhum, Allahumma ij'al wa iyahum ziyarat baitul haram hajjin wa mu'tamirin ghairu hazaya khazaya wala maftuni bi rahmatika arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ij'al tolabatana wa tulabina ajma'in min ahlil ilmi min minal ulama'il maqbulin minal ulama'is salihin minal qanitit taibin. Allahumma ij'alna minal faiqin fi dunya wa ukhra ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa iyya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'alna wa iyya min ahibbatillahil haram. Allahumma ij'alna wa iyya min ahibbatillah min ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa min amalina kulliha ma'alan bika lillahi wa minallah wa billah wa fillah wa ilallah wa ala Allah. Rabbana inna nas'aluka natawassalu bi jayyi sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah antarhamana wa tarhama abaana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina ya rabbal alamin. Salimna ya Allah, khalisna ya Allah, aghfir lana ya Allah, iftah lana ya Allah, ahlik adwana ya Allah, unsurna ya Allah, sabit imanana ya asr. Asir umrana ya Allah, tawil umrana ya Allah, sahih asadana ya Allah, ghazir azaqana wa hasil muradana ya Allah, wahyi qulubana wahyi qulubana hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana ya karim, taqabbal du'aana ya rahim, taqabbal ya rahmanu ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin subhanal bashir al-fatihah nabi abaina wa ummatina wa syaihina wa sulina wa furina jami'uhum syawlahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Zainal Abidin. Kategori 5, siswa teramah, diraih oleh Ananda Syarif Ahmad. Kategori 6, siswa terapi, diraih oleh Ananda Anugrah. Untuk yang tadi Ibu sebut, dimohon untuk naik di atas panggung. Simbolis aja 2 orang aja berarti. Mana Anugrah? Anugrah. Untuk Bapak Kepala Sekolah, untuk berkenan memberikan hadiah kepada siswa dan siswi yang berprestasi. Mewakili berarti wali kelas aja tuh, mewakili anugerah. Iya ini aja Pak Asep aja, berarti mewakili wali kelas anugerah. Kami ulang, kategori 1 bintang kelas diraih oleh Ananda Syarah Yafi'ah. Kategori 2, siswa teraktif diraih oleh Ananda Zalfatun Nadifah. Kategori 3, siswa disiplin diraih oleh Ananda Dinda Robiah. Kategori 4, siswa terajin diraih oleh Ananda Zainal Abidin. Kategori 5, siswa teramah diraih oleh Ananda Syarif Ahmad. Kategori 6, siswa terapi diraih oleh Ananda Anugrah. Sekali lagi dimohon yang tadi dipanggil namanya berdiri di atas panggung. Mangga untuk Pak Dedi berkenan untuk memberikan hadiah. Oh mangga untuk Bapak Wali Kelas saja diwakili untuk memberikan hadiah kepada siswa siswi yang berprestasi.
ada yang bilang sama belakang. Iya, kok bikin sih ya. Iya, nanti sambil ngomong kamu. Iya, aku dia. Iya. Sambil kamu. Tepuk tangannya Bapak Ibu untuk anak-anak kita yang berprestasi. Nanti punten balik lagi ke sini karena acara peta sudah dimulai. Puji syukur Kayang Agung Neda Jember Hampurana Kembang Gaduh Kahatu kasadaya kaum neda rahmat Kembang Gaduh lagu buhun warisan mah karun urang Kasari katampi pangbakti di suwe siwi pangbakti ti suwe siwi ieu lagu pempang gaduh puji syukur kaya Kami hadir menjaga, melayani sepenuh jiwa, menorehkan segenap bakti
74 tahun Bea Cukai untuk Negeri. أنا قلبي حبه ودوبني الغرام قوي ده سلم لي قلبه ضحكت لي الأيام حب شنو أنا قلبي حبه ودوبني الغرام قوي ده سلم لي قلبه ضحكت لي الأيام كلمة وصار قلبي بقلبي نار على نار بسمي يا بسمي قلبي احتار لساني اسمي نسيني في فؤاد كلمة وصار قلبي بقلبي نار على نار بسمي يا بسمي قلبي احتار لساني اسمي نسيني في فؤاد بدري كيف
قلبه